Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 ya. Kita alhamdulillah bisa bertemu kembali dalam perkuliahan ke-10 atau 11 ya, mungkin 11 ya. Kita tinggal 4 atau 5 kali lagi pertemuan ini akan selesai ya. Seperti biasa, mari kita buka perkuliahan ini dengan ucapan basmalah bersama-sama dan membaca doa mencari ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin Rabbi jidni ilma warjukni fahma. Hari ini akan presentasi Prasempro. Ada 4 orang ya, seperti yang sudah saya tulis di WA Group. Pertama Robi Sang, kemudian nanti Miner Pasang, dan selanjutnya Ahmid ya, Ahmid Sang, dan terakhir siapa lupa lagi saya. Oke. Ini tampilan sudah kelihatan belum ya? Tampilan Sudah selesai. Sudah ya? Sudah selesai. Oke, untuk mengefektifkan waktu, kita mulai presentasi dari Robi Sang, nanti setelah itu dilanjut sama Miner Pasang. Silakan Robi Sang untuk mempresentasikan PPT-nya. Sensei bisa dibesarin lagi, Sensei? Ya, ini lagi proses. Belum ya? Sudah, Sensei. Sudah? Sudah, Sensei. Oke, silakan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sensei, sebelumnya. Ya? Sebelumnya, Sensei. Ya. Sebelumnya. Oh ya. Ini kayaknya terpijit ya. Bentar. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robi Fatur Rahman akan mempresentasikan Prasempro yang berjudul tentang analisis penggunaan kata uresi, tanasi, dan Eurokobu dalam bahasa Jepang. Dan di sini ada outline-nya. Outline-nya itu yang pertama ada latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, metode penelitian, dan yang terakhir rencana agenda penelitian. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang dalam pengajaran bahasa Jepang ada 3 macam, yaitu huruf kanji, pola kalimat, dan kosakata. Ketiga materi tersebut sangat penting untuk membentuk keterampilan berbahasa Jepang, baik dari aspek membaca, menulis, menyimak, berbicara, maupun menerjemahkan. Bila salah satu dari tidak belajar, maka hasilnya akan tidak sesuai dengan tujuan utama yang selanjutnya. Bagi pembelajar bahasa asing yang belum mencapai tahap penguasaan sepenuhnya, permasalahan dalam pembelajaran seringkali muncul disebabkan oleh ketidaksempurnaan pemahaman terhadap informasi yang didapatkan, baik pemahaman kata, frase, maupun kalimat. Slide selanjutnya ada, nah di sini ada contoh kalimat dari ketiga kata tersebut, yaitu uresi, tanoshi, dan yorokabu. Jadi, tiga kata ini yang bisa diartikan ke dalam bahasa Indonesia sama-sama, tetapi dalam pola kalimat bahasa Jepang akan berbeda arti. Contohnya yang pertama, mata oai deki te ureshi desu. Senang rasanya bisa bertemu lagi. Nah, yang kedua, Sakuya no pati wa chotoma tanoshiku nakata. Pesta tadi malam sedikit pun tidak menyenangkan. Terus yang ketiga,
Ryoshin wa Toshio Totemo Genkina no wa Yorokobashi. Saya senang meskipun sudah tua, orang tua sangat sehat. Jadi, contoh kalimat yang pertama ini menandakan uresi des, feel-nya itu senang banget. Berbeda dengan contoh kalimat yang kedua. Pesta tadi malam sedikit pun tidak menyenangkan. Nah, terus yang ketiga, saya senang meskipun sudah tua, tapi orang tua sangat sehat. Nah, di sini kalimat nomor 3, contoh kalimat nomor 3, itu tuh ya senang, tapi biasa-biasa aja. Artinya itu, ke dalam bahasa Indonesia yang artinya senang, tetapi dalam pola kalimat bahasa Jepang akan berbeda arti maupun rasa. Nah, terus dari contoh di atas dapat dilihat sebelumnya Sensei. Nah. Kecepatan ya. Oke. Iya Sensei. Dari contoh di atas dapat dilihat bahwa adjektiva uresi, tanoshi, dan yorokobashi memiliki arti kata senang bila diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, slide selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah cara membedakan penggunaan kata uresi, tanoshi, dan yorokobu? Yang kedua, bagaimanakah bentuk kalimat kata uresi, tanoshi, dan yorokobu? Slide selanjutnya, di sini ada batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Yang pertama adalah batasan masalah. Berdasarkan rumusan masalah tersebut, dalam batasan masalah ini ialah membedakan 3 kata uresi, tanoshi, dan yorokobu walaupun sama artinya yaitu senang. Akan tetapi, dalam pola kalimat bahasa Jepang akan berbeda seperti contoh kalimat di slide sebelumnya. Terus yang kedua ialah tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yaitu belajar memahami pola kalimat uresi, tanoshi, dan yorokobu. Walaupun 3 kata tersebut ke dalam bahasa Indonesia memiliki arti yang sama, yaitu senang. Dan kita belajar memahami 3 kata tersebut ke dalam bahasa Jepang agar mudah dimenulis. Manfaat penelitiannya untuk menambah wawasan, belajar memahami pola kalimat bahasa Jepang, dan untuk pemula yang belajar bahasa Jepang agar mudah berkomunikasi dengan baik dalam menggunakan 3 kata tersebut, yaitu uresi, tanoshi, dan yorokobu. Nah, di sini metode penelitiannya, penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan sikap orang-orang yang diamati. Di sini, data yang digunakan ialah kata uresi, tanoshi, dan yorokobu ke dalam bahasa Jepang dan menggunakan pola kalimat 3 kata tersebut agar tidak sulit untuk dipelajari. Penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan menggunakan metode ilmiah dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara alami. Dan yang terakhir, menurut Maleong, metode kualitatif adalah sebuah penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alami dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Jadi, pernyataan ini dikutip pada buku Metodologi Penelitian Kualitatif Ferdiansyah Haris pada tahun 2010. Selanjutnya, nah di sini ada referensinya, bisa kalian lihat-lihat juga. Ini referensi yang saya dapatkan. Tidak saya bacakan ya, Sensei. Ya. Dan slide selanjutnya. Nah, ini rencana agenda penelitian insya Allah
Desember minggu pertama sampai minggu keempat ialah bimbingan proposal. Januari minggu kedua seminar proposal. Februari minggu pertama sampai 4 menyusun bab 1 sampai 2. Terus Maret minggu pertama sampai 4 menyusun bab 3 sampai 4. April minggu pertama sampai 4 menyusun bab 5. Mei minggu ketiga sidang skripsi. Juni minggu ke-1 sampai 4 yudisium dan wisuda. Itu rencana agenda penelitian saya. Selanjutnya. Nah, selesai. Terima kasih atas pemaparan presentasi saya. Ada yang ditanyakan atau masukan untuk presentasi tersebut? Minasan, Sensei. Oke. Silakan. Barangkali ada teman-teman yang mau bertanya atau menanggapi dari presentasi Robi. Silakan. Ada nggak yang mau? Ini udah habis semua ya? Oke, kalau begitu saya kasih feedback aja. Ini udah hadir semua 19 orang. Kalau nggak ada yang bertanya berarti pada mengerti semua atau mungkin pada nggak baca ya. Nah, satu ya, saya tampilkan kembali yang tadi dipresentasikan oleh Robi. Yang pertama adalah dari latar belakang. Latar belakang ini kelihatannya masih umum ya. Latar belakangnya ini umum ya. Jadi alasan pemilihan judul itu kan biasanya di latar belakang. Nah, kenapa masih umum? Karena latar belakang ini tentang pendapatnya Pak Deddy Stedi, bukan pendapatnya diri pribadi gitu. Kenapa saya memilih Uresi, Yorokobi dan sebagainya itu apa sih keistimewaan dari ketiga kosakata tersebut? Kalau di sini kan hanya menjelaskan Pak Deddy mengatakan bahwa Pak Deddy Stedi ya, 3 pembelajaran bahasa Jepang ada 3, yaitu kanji, pola kalimat, dan kosakata. Apakah Robi setuju dengan pendapat Pak Deddy Stedi ini? Kelihatannya setuju gitu ya. Tapi kalau saya melihat ini saya tidak setuju dengan pendapat Pak Deddy Stedi karena ada mata pembelajaran lain, misalnya pembelajaran Hyogeng, pembelajaran Hyogeng itu pola kalimat ya, pembelajaran Bumpo, kemudian Dokai ya, Chokai ya, ini nggak masuk, cuma 3 gitu. Yang 3 lagi ini nggak penting gitu. Ini saya ini gitu ya. Jadi di sini Pak Deddy Stedi mengatakan 3, tapi saya mengatakan 6 gitu. Nah, dari ketiga materi ini tidak dikuasai maka akan tidak sesuai dengan materi utama yang diharapkan. Itu kan satu. Dari itu langsung loncat ke contoh kalimat ya, atau pembelajar bahasa asing, ketidaksempurnaan informasi maupun pemahaman kata dan ini. Dari sini loncat langsung ke Yorokobi gitu kan. Nah, jadi harus dijelasin dulu di sini kalau misalnya tentang pembelajaran kosakata, itu masalah pembelajaran kosakata itu apa gitu loh. Nah, ini di sini tidak ada penjelasan tentang masalah dalam pembelajaran kosakata. Tahu-tahu langsung masuk ke Uresi, Tanushi, dan jadi langsung ke contoh kalimat. Harusnya buat dulu apa sih permasalahan di pembelajaran kosakata bagi orang Indonesia, bagi Robi sendiri yang dirasakan. Sebenarnya itu di situ. Kalau dibuat proposal kayaknya ini hanya 1 lembar selesai gitu ya. Harusnya kan dalam pendahuluan itu paling tidak 3 lembar gitu pendahuluan itu. Pendahuluan itu kenapa penelitian yang dilakukan, kemudian kenapa saya memilih ini, alasannya ini, kemudian contohnya ini. Nah, ini udah contoh 3 gitu. Nah, setelah saya melihat contoh ini kan sebetulnya langsung bisa dimengerti oleh orang Indonesia ya. Artinya senang atau dalam bahasa Indonesia juga ada bahagia gitu ya. Ada sangat senang sekali, sangat happy, senang gitu. Nah, lalu kalau mau diteliti, ini kira-kira akan menjadi skripsi atau tidak? Ini saya agak khawatir gitu ya, karena hanya 3 ini. Kemudian kalau sudah selesai mengerti mau diapain lagi gitu kan. Karena rata-rata orang Indonesia itu ya udah Uresi sama Tanushi aja itu dibedakan ya. Misalnya Uresi itu lebih ke kesenangan pribadi, kalau Tanushi itu lebih umum misalnya. Kemudian Jirokobashi juga ini belum jelas ini bedanya apa. Nah, tapi ketika kita ingin mencari perbedaan dan persamaan, itu tidak ada di latar belakang masalah. Ya. Latar belakang masalah itu hanya
cara membedakan aja, cara membedakannya. Persamaannya apa gitu kan? Perbedaannya tadi sudah kan, persamaannya adalah semuanya mempunyai arti makna senang. Ya, ada apakah di dalam bahasa Jepang itu shiawase juga tidak dipakai gitu kan? Shiawase, ureshi, tanoshi, yorokobi. Nah, ini takutnya yang ditakut ketika Robi menulis skripsi ini nanti hanya sekedar artikel, artinya ketika diteliti itu hanya jadi kurang banyak datanya gitu. Apalagi ini kan sudah dilakukan penelitian oleh di latar di mana di sini di referensi ada Anggreni Yunita meneliti tentang analisis ureshi, tanoshi, dan yorokobi dalam kalimat bahasa Jepang. Nanti itu bedanya dengan penelitian ini apa gitu loh. Dengan penelitian Yunita itu apa bedanya? Nah ini yang akan jadi permasalahan. Karena nanti akan jadi sama gitu ya. Kalau ini kan hanya jurnal bukan skripsi mungkin ya. Kalau jurnal sih mungkin beberapa contoh juga tidak cukup masalah. Tapi kalau skripsi itu contohnya harus sampai banyak gitu ya. Analisisnya lumayan. Misalnya contoh ureshi ada 100, tanoshi ada 100 ya, yorokobi ada 100, kemudian diolah di situ. Nah, bagaimana? Ini saya juga tidak tahu ini ada Arindah juga sama ya, tanoshi, ureshi, dan yorokobi. Tapi dalam drama dia itu. Nah, ini nanti untuk membedakan presentasinya apa, skripsinya Robi dengan skripsinya ini nanti apa? Jangan-jangan nanti kalau sama dianggapnya plagiasi. Nah, itu takutnya itu. Makanya kemarin yang punya siapa ya, yang sama itu punya siapa, Ilham ya, bukan ya? Ilham atau siapa yang pertama itu loh. Itu juga mirip karena sudah banyak yang melakukan penelitian. Ini sudah 2. Nah, saya khawatirnya nanti kehabisan data kemudian hanya sebatas artikel jurnal bukan sebagai skripsi. Karena skripsi itu paling tidak ya harus 40 sampai 60 halaman gitu. Nah, bagaimana menurut Robi? Silakan. Jawabannya seperti apa? Karena saya lihat di permasalahannya juga di sini tidak jelas ya. Nih permasalahannya itu adalah bagaimana cara membedakan penggunaan ureshi, tanoshi, dan yorokobi. Ini membedakan itu seperti apa sih supaya bisa tahu bedanya. Terus yang kedua, bagaimana bentuk kata? Bentuk kata di sini maksudnya apa ya? Bentuk kata itu kan ada bentuk kalimat kata ureshi dan ini saya juga bingung ini. Bentuk kalimat itu yang seperti apa? Nah, bentuk kalimat kata ureshi ini. Yang berdua ini saya nggak bisa menjelaskan. Pertanyaannya, jawabannya apa lagi gitu. Coba saya pertanyaan dari Robi ketika menjawab pertanyaan nomor 2 gimana. Kalau nomor 1 ya bisa ya cara membedakannya mungkin nanti ada cara tertentu. Tapi untuk yang menjawab soal nomor 2 bagaimana menjawabnya? Karena kan bukan penggunaan. Kalau penggunaan kan udah dilakukan sama Yunita gitu. Silakan, Robi Sang, kira-kira menjawabnya apa nih? Bagaimanakah bentuk kalimat kata ureshi, tanoshi, dan yorokabu? Jadi gimana ya? Ya, jadi pertanyaannya juga bingung saya. Pertanyaannya bingung, jawabannya juga bingung gitu. Yang pertama itu kan ini Sensei, cara membedakan penggunaan ureshi dan tanoshi dan yorokabu kan boleh. Ada kan. Terus yang kedua bagaimana bentuk kalimat kata ureshi, tanoshi, dan yorokabu. Bentuk kalimatnya ini coba apa ya? Bingung sendiri nanti menjawabnya tuh. Jangan orang lain, diri sendiri aja sulit. Apalagi pertanyaan ketika ini dijawab dalam skripsi, nanti ujian sidang dibantai itu loh. Kalau bukan saya yang membantai, orang lain juga akan membantai pertanyaan ini. Nah, jadi harus realistis pertanyaannya. Jadi jawabannya juga nanti kita bisa memperkirakan. Kalau ini bisa jawabannya diperkirakan. Tapi kalau ini saya nggak tahu gimana memperkirakannya. Kemudian di sini ya, di tujuan penelitian adalah belajar, nggak usah belajar lagi kok. Ya. Sudah selesai belajarnya kan udah 4 tahun, masa masih belajar lagi? Cuman belajarnya juga
tiga kalimat ini lagi, uresi, tanusi, dan yorokobi. Apa nggak ada yang mesti dipelajari lagi? Kok cuma tiga itu selesai skripsinya gitu. Nah, jadi saya takutkan adalah terlalu sempit masalahnya, kemudian terlalu sedikit bahan-bahannya sehingga nanti Robi akan, aduh, saya skripsi saya kok hanya sampai segini ya, apalagi mentok gitu loh. Untuk menyusun kata-katanya, menyusun narasinya, dan sebagainya. Di sini, nah, kalau saya pribadi sih menyarankannya dibawa ke analisis kontrastif. Artinya itu, ini bahasa Jepangnya sudah kan sama si Yunita. Ini lanjutkan penelitian Yunita ini dilanjutkan sama Robi. Gimana melanjutkannya? Yaitu ini kan analisis kontrastif, uresi, tanoshi, yorokobi dalam bahasa Jepang, dan kata senang dalam bahasa Indonesia. Nah, itu mungkin lebih ada manfaatnya ya, karena orang nanti akan membedakan uresi itu dalam bahasa Indonesia ini, tanoshi itu dalam bahasa Indonesia ini, gitu, yorokobi dalam bahasa Indonesia ini, gitu loh. Nah, tapi ini juga terkendala di bahasa Indonesia, karena bahasa Indonesia juga kayaknya contoh hampir semuanya senang, bahagia gitu. Nah, itu ketika penelitian kontrastif itu akan muncul dilema apakah benar nih diterjemahkannya ini uresi, apakah benar nih ini diterjemahkannya tanushi. Nah, itu perlu ada ada teman orang Jepang yang bisa membantu gitu loh. Yang dari saya kira-kira masukannya, dan ini juga penelitian Indah sama Yunita itu bedanya apa sih gitu. Ini penggunaan uresi, ini penggunaan kanjo, hyogeng, ini hampir sama. 2012 dengan 2014 ini sama. Nah, kalau 2020 diulangi lagi sama Robi, nanti akan sama hasilnya itu dengan ini gitu loh. Jadi takutnya saya itu lebih baik ya itu dibawa ke analisis kontrastif bahasa Jepang dan bahasa Indonesia mengenai ini. Tuh ya, coba Robi pikirkan kembali ya. Nah, ini masih ada waktu nih, kira-kira satu bulan lagi, apakah mau bertahan dengan judul ini atau mau ganti judul yang baru. Tapi kalau saya ya itu tadi dibawa ke penelitian kontrastif atau penelitian yang lain yang lebih bisa dikerjakan oleh Robi gitu loh. Jadi penelitian ini harus jangan sampai mempersulit. Kalau mempersulit diri sendiri nanti di tengah-tengah tidak selesai ya. Nah, itu masukan dari saya ya. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke Miner Pasang. Miner Pasang apa bisa men-share? Saya coba ya, Sensei. Ya, silakan. Terima kasih ya, Sensei, masukannya. Ya, sama-sama. Oke. Bisa? Lagi opening, Sensei. Sudah terlihat belum ya? Oke, silakan. Ini proses ya. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Minerva Yuning Tias akan mempresentasikan calon proposal penelitian saya dengan judul Analisis Konten Kanji dalam Media Sosial Instagram. Ini adalah outline-nya. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua rumusan masalah, batasan masalah dan tujuan penelitian, yang ketiga manfaat penelitian, teoritis dan praktis, yang keempat metode penelitian, yang kelima agenda penelitian, dan yang keenam referensi. Yang pertama itu latar belakang. Poin pertama, di era modern saat ini, hampir tidak mungkin masyarakat tidak menggunakan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Dalam internet, terdapat beberapa layanan yang dapat dimanfaatkan penggunaannya dalam dunia pendidikan. Salah satunya adalah layanan jejaring sosial atau yang lebih dikenal sebagai media sosial. Menurut Lewis 2010, media sosial adalah label bagi teknologi digital yang memungkinkan orang untuk berhubungan, berinteraksi, memproduksi, dan berbagi isi pesan. Media sosial sebagai salah satu media yang memimpin perubahan drastis struktur komunikasi dari konsumsi komunikasi massa ke era komunikasi digital.
Beragam media sosial dengan fitur, karakteristik, dan segala kontennya yang berbeda-beda menjadi bagian hidup dari manusia. Perkembangan ini pula yang membuat pola komunikasi antar individu berubah. Menurut Oyano dalam Kuwamoto pada tahun 2014, penggunaan bahasa di masyarakat turut dipengaruhi pula oleh hal-hal yang sedang menjadi populer di masyarakat saat itu. Dengan media sosial, kita dapat terhubung dengan masyarakat dunia, sehingga tidak hanya berkomunikasi dengan sesama orang Indonesia, tetapi bisa juga berkomunikasi dengan masyarakat dunia, dan dalam kasus pembelajaran bahasa Jepang, kita bisa berkomunikasi dengan penutur asli, yakni masyarakat Jepang. Sebagai mahasiswa yang belajar bahasa Jepang dan secara spesifik di bidang pendidikan bahasa Jepang, penggunaan media sosial diharapkan dapat meningkatkan minat belajar pembelajar bahasa Jepang terlebih di era pandemi seperti sekarang ini yang tidak bisa melakukan kuliah tatap muka di kampus. Salah satu sosial media yang sangat digemari kalangan masyarakat, baik muda ataupun tua, adalah Instagram. Instagram adalah sebuah aplikasi berbagi foto dan video yang lahir dari sebuah perusahaan bernama Burm Inc. yang berdiri pada 6 Oktober 2010. Ini merupakan poin kedua, yaitu pengguna Instagram dari tahun ke tahun semakin bertambah. Salah satu negara pengguna Instagram adalah Indonesia. Studi yang dirilis portal diskon Cuponation juga menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara keempat dengan pengguna Instagram terbesar dari negara Amerika Serikat, Brazil, India, dan Indonesia. Menurut Kompas.com, hingga November 2019, jumlah pengguna aktif Instagram di Indonesia mencapai 61.610.000. Artinya sebanyak 22,6% atau seperempat penduduk Indonesia adalah pengguna Instagram. Yang ketiga, penggunaan aplikasi Instagram semakin banyak dengan kepentingan yang berbeda-beda. Seiring perkembangan internet dari tahun ke tahun, orang yang menggunakan aplikasi Instagram pun semakin banyak. Selain untuk membagikan foto ataupun video, sebagai pembelajar bahasa Jepang, Instagram saat ini dapat digunakan sebagai media belajar yang mempelajari berbagai hal yang berhubungan dengan bahasa Jepang. Misalnya mempelajari huruf kanji. Mengapa saya mengambil kanji sebagai datanya? Karena kanji merupakan salah satu huruf bahasa Jepang yang sangat produktif pemakaiannya. Sebagaimana diketahui bahwa di Jepang sendiri terdapat 4 macam huruf, yaitu kanji, hiragana, katakana, dan romaji. Keempat huruf tersebut tentunya memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Kemampuan membaca dan menulis kanji harus dipahami dan dikuasai mahasiswa agar mampu memahami teks bacaan bahasa Jepang, sehingga mahasiswa penting untuk mempelajari kanji. Tetapi, huruf kanji merupakan salah satu huruf yang paling tidak disukai oleh pembelajar bahasa Jepang karena dianggap sulit untuk dipelajari, dihafalkan, dan dipahami. Hal ini dibuktikan berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan oleh Saputra, Nimashita, dan Rahayu pada tahun 2017, mengatakan bahwa sebesar 100% mahasiswa menjawab kanji penting untuk dipelajari dengan adanya survei yang dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2018 terhadap mahasiswa tingkat 4 mengenai huruf kanji. Survei dilakukan dengan menyebarkan angket kepada 28 orang mahasiswa. Dari hasil survei bahwa 71% mahasiswa menyatakan bahwa belajar kanji itu sulit. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan upaya penggunaan media sosial Instagram untuk pengayaan keterampilan berbahasa Jepang, khususnya dalam keterampilan menulis dan menghafal kanji. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui berapa banyak akun Instagram yang mengulas kanji dan diharapkan dapat membantu pembelajar bahasa Jepang untuk menambah ingatan huruf kanji dan keterampilan menulisnya. Diharapkan memudahkan pembelajar bahasa Jepang untuk menghafal kanji. Berdasarkan uraian di atas, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul yang tadi, analisis konten kanji dalam media sosial Instagram, dengan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apa saja nama akun Instagram bertemakan kanji yang memiliki banyak pengikut atau followers? Yang kedua,
Apa saja jenis caption atau deskripsi atau keterangan pada gambar yang ditemukan pada akun Instagram bertemakan kanji. Dan yang ketiga, apa kelebihan dan kekurangan dari akun Instagram kanji. Batasan masalahnya, penelitian ini hanya dibatasi pada penggunaan media sosial Instagram kanji dengan jumlah 5 akun pada tiap-tiap akun yang akan dianalisis hanya 20 postingan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui nama akun Instagram bertemakan kanji yang memiliki banyak pengikut atau followers. Yang kedua, untuk mengetahui jenis caption, deskripsi atau keterangan gambar yang ditemukan pada akun Instagram bertemakan kanji. Dan yang ketiga, untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari akun Instagram kanji. Selanjutnya, manfaat dari penelitian ini diharapkan secara teoritis untuk memberi pengayaan pengetahuan baik bagi penulis maupun pembaca, serta bermanfaat pula untuk turut membantu memberi sumbangsi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang pembelajaran bahasa asing pada umumnya dan dalam meningkatkan keterampilan menulis kanji bahasa Jepang melalui sosial media Instagram. Secara praktis, manfaat bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai alternatif media untuk memperkaya keterampilan berbahasa Jepang, khususnya dalam keterampilan menulis kanji. Selanjutnya itu, metode penelitian. Metode penelitian dan teknik penelitian merupakan komponen yang paling penting dalam penelitian. Metode merupakan keseluruhan langkah ilmiah yang digunakan untuk menemukan solusi atas suatu masalah menurut Ulber Silalahi pada tahun 2009. Metode penelitian itu sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu prosedur yang digunakan untuk mencapai tujuan akhir. Penelitian ini akan mengkaji elemen foto dan teks yang terdapat pada Instagram dengan menggunakan model penelitian analisis deskriptif kualitatif. Menurut Mulung pada tahun 2005, pendekatan deskriptif kualitatif yaitu pendekatan penelitian di mana data-data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar-gambar, dan bukan angka. Data-data tersebut dapat diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, foto, video tip, dokumentasi pribadi, catatan atau memo, dan dokumentasi lainnya. Model pendekatan penelitian yang akan digunakan adalah analisis konten. Analisis dilakukan terhadap isi konten Instagram sebagai data utama. Sebelum dilakukan analisis isi, peneliti terlebih dahulu melakukan pencarian dan mengumpulkan akun-akun Instagram yang akan dijadikan unit amatan penelitian. Akun yang dijadikan fokus analisis adalah akun Instagram yang mengunggah gambar atau informasi berkaitan dengan pembelajaran kanji atau kanji learning. Akun tersebut dapat berupa akun pribadi atau perorangan. Jumlah pengikut followers juga akan dipertimbangkan sebagai kriteria pemilihan akun yang akan dianalisis. Sebagai target, peneliti mengumpulkan 5 akun kanji yang paling populer yang memiliki banyak followers di atas 10.000 dan memiliki paling banyak unggahan foto. Dan akan menganalisis 20 foto terakhir yang diunggah dari masing-masing akun. Analisis lainnya adalah komponen caption yang diberikan kepada foto tersebut. Peneliti akan melakukan klasifikasi analisis dari 2 elemen. Elemen pertama adalah caption yang berisi deskripsi atau isi gambar dari kanji saja, dan elemen yang kedua yaitu caption yang bersifat memberikan informasi seperti latar belakang sejarah atau asal-usul kanji itu dibentuk informatif. Berdasarkan komponen analisis tersebut, peneliti akan melihat perbandingan antara akun-akun yang diamati, jenis kanji yang diunggah, caption yang digunakan, dan kelebihan serta kekurangan apa dari tiap-tiap akun tersebut. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah di Instagram, sumber data tadi 5 akun Instagram kanji dengan 20 postingan, dan teknik pengumpulan datanya itu adalah simak dan catat dengan langkah-langkah. Yang pertama, melakukan studi pustaka sebagai referensi dalam penelitian ini dari hasil penelitian terdahulu. Yang kedua, mencari dan mengumpulkan data melalui kolom pencarian Instagram secara acak. Kata kunci yang digunakan untuk mencari data dalam kolom pencarian tersebut adalah kanji learning. Ketiga, memilih akun-akun yang terdapat banyak pengikut atau followers. Keempat, menganalisis data yang sudah ditemukan. Kelima, menarik kesimpulan dari hasil analisis data. Selanjutnya, rencana agenda penelitian saya.
Yang pertama itu Desember minggu pertama, hari ini praseminar. Nanti Januari minggu pertama seminar proposal, Januari minggu keempat menyusun bab 1, Februari minggu pertama menyusun bab 2, Februari minggu ketiga menyusun bab 3, Februari minggu keempat sampai Maret minggu ketiga menyusun bab 4, Maret minggu keempat sampai April minggu kedua menyusun bab 5, Mei akhir sidang skripsi, Juni akhir yudisium, dan insya Allah September wisuda. Dan insya Allah rencananya dari tabel-tabel yang kosong ini akan saya isi dengan bimbingan. Berikut adalah referensi untuk proposal saya. Baik, Terima kasih. coba referensi sekali lagi ya. Referensi sekali diputar. Referensinya. Ini CC. Ya, jangan terlalu cepat ya di situ. Jadi memang belum ada ya penelitian ini ya? Iya, Sensei, belum ada. Belum ada, oke. Ya. Itu juga salah satu pertimbangan, karena kalau yang sudah ada yang melakukan, takutnya nanti plagiasi ya. Jadi tapi kalau tidak ada ya berarti ini maksudnya penelitian terbaru gitu ya. Oke. Coba saya lihat ke permasalahan. Ini Sensei. Tadi kan permasalahannya sudah dibuat 3 ya, kemudian apa namanya, tujuan juga sudah 3 ya. Jadi di sini udah ditemukan belum sampai saat ini penelitian 5 akun itu 5 akun apa aja gitu? Oh, apakah sudah Sensei. Sudah? Sudah. Nah, mungkin nanti akan ditanya kan kalau 5 ditanya berarti pertanyaan nomor 1 sebetulnya nomor 1 udah terjawab gitu. Kalau misalnya nanti dibuat judul gitu ya. Dibuat judul ya nanti langsung aja judulnya di akun ini gitu. Ya kalau dibuat apa saja nama akun itu kayaknya cuman jawabnya 5 selesai gitu ya. Tapi mungkin kalau saya sih nomor 1 bisa di-include-kan di subjudul nanti kalau sudah ada 5 tema dipilih itu ya. Karena kalau belum ada, nah itu masih belum dipastikan, belum ditentukan kelima itu. Tapi kalau sudah ditentukan, mungkin bisa dipastikan di judul, kemudian subjudul dibuat kelima akun itu disebutkan. Jadi rumusan bahasanya cuma 2 aja. Ya, apa saja jenis caption dari gambar yang ditemukan pada akun tersebut di atas gitu. Kemudian apa kelebihan dan kekurangan dari akun-akun tersebut. Itu aja udah cukup. Ya itu jadi artinya rumusan bisa dibuat 2 saja. Karena yang nomor 1 itu udah langsung terjawab di judul nanti judul. Nah ini. Kemudian untuk tadi apa? Latar belakang masalah dan manfaat serta metodologi saya kira udah cukup ya penjelasannya. Kayaknya itu udah berbentuk proposal ya, berarti kalau sudah lancar begitu itu udah ditulis sebagai proposal. Ini kan hanya PPT-nya saja, jadi silakan dilengkapi saja. Cuman mungkin analisis konten yang perlu disebutkan di bawah penelitian ini belum ada yang melakukan sehingga lebih update gitu, urgensinya lebih tinggi, itu perlu ditekankan gitu ya. Jadi sampai saat ini belum ada yang melakukan penelitian tentang pembelajaran kanji di kanji learning di Instagram, itu yang menjadi alasan kuat ya untuk penelitian. Itu tambahkan di latar belakang. Kemudian untuk tadi tahapan dan mencari dan segala macam saya kira udah cukup itu, karena yang lebih tahu melakukan penelitian adalah yang penelitinya sendiri. Coba lanjut lagi ke rumusan, terus batasan. Oke, kemudian tujuan ini juga sama. Kalau yang satu jadi udah kebayang ya penelitiannya bagaimana, kemudian penelitian ini apa tadi itu ya, mungkin dia lebih ke analisis konten itu harus lebih
pahami lebih dalam tentang analisis konten seperti itu. Oke, ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan lagi selain yang tadi saya sampaikan? Atau yang lain-lain ada masukan? Ya. Sisi, kalau misalnya kan tadinya di batasan masalah itu ada mana ya? Kan hanya 20 postingan. Tapi jika misalnya nanti di satu akunnya itu ada menggunakannya itu periode waktu gitu, Sensei boleh nggak? Boleh. Misalnya Kan selama kalau 20 1 postingan itu bulan. nggak berturut-turut kadang-kadang tuh. Iya, Sensei. Ya, jadi pilih aja 20 postingan itu yang paling bagus gitu ya. Jadi 20 postingan yang paling bagus berdasarkan periode tanggal sekian bulan ini sampai bulan apa gitu, misalnya yang terbaru bulan Desember sampai bulan Maret 2021 misalnya, itu kan lebih bagus itu ya. Tidak usah 20, kalau misalnya ada yang bagusnya 30 ya 30 gitu. Kalau misalnya terlalu banyak ya 25 gitu, nanti sehingga jumlahnya itu nanti 125 gitu. Nanti dibuat tabel aja, akun 1, akun 2, akun 3 itu diperbandingkan di situ. Bisa, sehingga kekurangan dan kelebihannya analisisnya lebih mudah. Jadi kayak menganalisis 5 barang ya, 5 televisi sama-sama, tapi produknya ini produk mana, kemudian ini kelebihannya apa, harganya berapa, kayak gitu nanti. Jadi kayak proses memilih kota yang akan ditinggali, misalnya Jogja, Bandung, Jakarta, Surabaya, itu nanti dijajarin, kemudian dilihat kelebihan dan kekurangan dari masing-masing kota itu, maka pada akhirnya kesimpulannya yang paling bagus itu adalah kota Yogyakarta misalnya, kayak gitu. Atau kita membeli televisi warna Samsung, warna Sanyo, warna apa gitu, ketika membeli HP pun kayaknya gitu. Kayak gitu, kalau udah ada 5 itu ya 5 aja cukup. Baik, Sensei. Oke. Terima kasih banyak. Baik, saya kira udah cukup ya. Silakan dilanjutkan, dan proposal nanti dikumpulkan tanggal 24 Desember supaya saya bisa memberikan penilaian akhir pada awal bulan Januari. Semuanya ya, bukan hanya Minerva saja. Oke, sekarang sama. Baik, Sensei. Yang Terima kasih Robi banyak. tambahan tadi ya. Yang Robi manfaat belum, kemudian metodologi juga tadi baru apa namanya? Teori ya, belum bagaimana cara mengumpulkan datanya juga perlu dipelajari lagi. Oke, lanjut sama Ahmid Sang. Iya, Ahmed, nanti terakhir Gijar. Okay. Bisa toh, Ahmed, siap? Ya, siap. Sudah dilihat, Sensei, bisa dilihat ya? Apa belum di slideshow ya? Oh iya, belum. Oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Hamid akan menjelaskan analisis penggunaan Keikeng Hyogeng. Aduh, cepet banget ya. Bentar. Sebentar sih, maaf, ada gangguan teknis. Silakan. Saya upload ulang. Saya ulangi kembali. Saya akan mempresentasikan sama aja. Kalau kecepet ya, itu di HP atau di laptop? Laptop ya? Iya, di laptop Sensei.
kayaknya timernya belum saya. Oke, aman. Yes. Oke. Oke, kembali lagi. Saya akan mempresentasikan penelitian saya nanti, yaitu analisis penggunaan Keiken Hyogeng dalam anime movie Ansatsu Kyochitsu. Outline yang akan saya presentasikan itu pertama adalah latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, rencana agenda penelitian, dan referensi saya sebagai penelitian nanti. Pertama ada latar belakang ya. Dalam setiap bahasa termasuk bahasa Indonesia maupun bahasa Jepang terdapat ungkapan yang seringkali dipergunakan ketika berkomunikasi atau bisa dalam bahasa Jepang disebut dengan hyogeng ya. Menurut Kindaichi pada tahun 1995 dalam Nihongo Dai Jiteng, pengertian hyogeng itu ungkapan pikiran dan perasaan dalam bentuk penyampaian melalui wajah, syarat tubuh, bahasa gambar, musik, dan dengan hal-hal yang memang dapat mengungkapkan pikiran atau perasaan tersebut. Anime, pengertian anime. Anime merupakan sebutan untuk kartun buatan Jepang ya, yang kini muncul berbagai macam kalangan. Yang saya tahu itu untuk penelitian saya itu anime Ansatsu Kyochitsu ya. Lalu pengertian dari Keiken no Hyogeng itu baru mungkin terdengar asing bagi kita semua. Apakah ada Keiken Hyogeng itu? Nah, artinya itu ungkapan yang mengungkapkan pengalaman yang telah dilalui, yaitu pengalaman atau bisa disebut dengan pengalaman Keiken. Seperti contohnya kayak sonohong nara kodomo no koro yonda koto ga arimasu. Nah, yang artinya kalau buku itu sudah pernah saya baca waktu masih kecil gitu. Itu adalah pengalaman ketika membaca buku itu pada saat masih kecil ya. Itu bisa disebut dengan Keiken Hyogeng. Nah, Keiken Hyogeng itu karena merasa sangat asing, karena dalam pembelajaran tuh kita belum mendapatkan informasi. Waduh, macet ya. Halo? Ada belum? Iya masih, Cok. Coba lanjut aja. Masih, Sensei. Oke, karena Keiken Hyogeng itu dirasa sangat belum tahu apa itu Keiken Hyogeng, maka saya berinisiatif untuk melakukan penelitian tentang Keiken Hyogeng. Rumusan masalah ya kan. Rumusan masalah itu ada, pertama itu seperti apa sih jenis Keiken Hyogeng yang ada di dalam movie anime Ansatsu Kyochitsu. Lalu kedua ada bagaimana penggunaannya dalam movie Ansatsu Kyochitsu. Batasan masalah. Batasan penelitian ini itu difokuskan untuk menganalisis penggunaan Keiken Hyogeng dalam movie Ansatsu Kyochitsu. Nah, hanya saja penelitian ini tidak menganalisis ekspresi dan reaksi dari pembicara dan lawan bicara. Penelitian ini fokus kepada situasi dan nada suara saat Keiken Hyogeng diucapkan. Jadi saya akan membatasi penelitian saya itu hanya sebagai dialog yang diucapkan oleh karakter yang ada dalam anime tersebut. Nah,
Tujuan penelitian. Ada dua tujuan penelitian ini, yaitu ada yang pertama jenisnya untuk mengetahui jenis-jenis keikeng hyogeng yang dipakai dalam dialog tersebut, dan yang kedua itu penggunaannya. Penggunaan untuk mengetahui penggunaan keikeng hyogeng yang ada pada movie anime tersebut. Manfaat penelitian ini. Yang pertama itu manfaat teoritis. Manfaat teoritis ini bisa diharapkan dapat menjadi tambahan pengetahuan terkait struktur hyogeng yang ada dalam bahasa Jepang, khususnya dalam jenis keikei hyogeng yang dilihat dari segi struktur dan penggunaannya. Lalu ada manfaat praktis. Manfaat praktis ini bisa diharapkan mampu membantu pembaca yang pada umumnya untuk mempraktekkan serta menggunakan hyogeng dalam bahasa Jepang, yang khususnya keikeng hyogeng. Nah, pada sisi lain, penelitian ini juga diharapkan mampu mempermudah pengajar bahasa Jepang untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan hyogeng dalam bahasa Jepang, yang khususnya keikeng hyogeng kepada para pembelajar bahasa Jepang, terutama dari segi struktur dan penggunaannya. Metode penelitian. Ya, metode penelitian itu saya menggunakan metode deskriptif kualitatif. Creswell menjelaskan metode kualitatif adalah metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Nah, subjek penelitian itu sudah jelas. Movie dari anime Ansatsu Kyoshitsu, karena movie tersebut yang menjadi titik fokus dalam penelitian ini. Lalu ada teknik analisis data. Pada penelitian ini saya menggunakan metode Agih untuk menganalisis data yang telah didapatkan. Sudaryanto dalam Trimastoyo mendefinisikan metode Agih sebagai metode analisis data yang alat penentunya terdapat pada bagian dari bahasa itu sendiri. Alat penentu dalam rangka kerja metode Agih itu selalu berupa bagian atau unsur dari bahasa objek sasaran penelitian itu sendiri. Teknik pengumpulan datanya, teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini berupa menonton dan mencatat. Penelitian ini menonton ulang movie anime Ansatsu Kyoshitsu, dan pada saat yang bersamaan saya mencatat semua dialog yang berhubungan dengan keikeng hyogeng yang digunakan dalam movie Ansatsu Kyoshitsu, yang merupakan data utama dari penelitian ini. Dan ini adalah rencana agenda penelitian saya. Itu untuk bulan ini, Desember, itu penyusunan proposal. Lalu di Januari di minggu kedua saya akan fokuskan sebagai seminar proposal. Dan Februari itu bisa menyusun bab 1 dari minggu pertama sampai minggu kedua. Minggu ketiga dan minggu keempat di Februari itu menyusun bab 2 di Maret, menyusun bab 3 di minggu pertama, dan ada di minggu ketiga Maret itu penyusunan bab 4 sampai awal April ya, di minggu kedua April, sangat panjang juga ya. Lalu ada menyusun bab 5 itu di pertengahan April sampai akhir April, itu menyusun bab 5. Dan insya Allah jika tidak ada halangan, Mei jadi agenda untuk sidang skripsi. Lanjutkan yudisi di bulan depan, itu ada yudisium dan wisuda insya Allah. Ini adalah sebagai referensi saya untuk penelitian krisis hyogeng, keikei hyogeng dalam anime Ansatsu Kyoshitsu.
Terima kasih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan ada yang mau bertanya dari teman-teman? Tidak ada ya? Tak kasih feedback berarti ya. Coba lihat judulnya ya, Ahmid ya. Dari awal judulnya itu saya agak aneh ya. Kok ada Keikeng no Hyogeng? Ini buatan siapa sih? Keikeng no Hyogeng ini apakah buatan Ahmid sendiri atau? Yeah. Nah itu agak sedikit apa ya? Artinya tidak begitu alamiah gitu ya, Keikeng no Hyogeng gitu. Iya, ya, Sensei. Yang alamiah itu adalah Keikeng o Arawasu Hyogeng. Keikeng o Arawasu, ungkapan yang menunjukkan pengalaman gitu. Itu mungkin masuk ya, Keikeng o Arawasu Hyogeng. Jadi ungkapan yang menunjukkan pengalaman. Nah, tapi di sini kan yang menunjukkan pengalaman itu hanya satu, yaitu kotoga arimas, kotoga nai ya, tak kotoga arimas dan tak kotoga nai gitu kan. Pernah dan pernah. Jadi kan hanya menganalisis kata tak kotoga arimas dan tak kotoga nai dalam anime Mupi Ansatsu no Kyoshitsu itu. Nah, alasan pemilihan tema ini apa gitu, karena kan itu sebetulnya tidak terlalu ada masalah ya dengan ungkapan Hyogeng ini, pengalaman ini, karena orang udah tahu bahwa itu pengalaman, mudah sekali kita mengidentifikasi bahwa itu adalah ungkapan pengalaman. Tadi coba dilihat di permasalahan, coba permasalahannya Ahmid. Saya juga aneh kalau Meirei kan banyak. Nah, nanti di referensinya kan Amin pakainya yang Meirei. Yang Keikeng itu nggak ada referensi tentang penelitian Keikeng, belum pernah ada yang melakukan kayaknya ya, karena ya itu sudah jelas Takotoga Arimas dan Takotoga Aru itu sebagai Heige. Coba lihat di permasalahan Pak. Slide yang permasalahan. Nah, itu coba. Nah, seperti apa jenis-jenis Hyogeng yang ada pada Mupi? Nah, ini jenisnya nggak ada kok, cuma satu kan? Kalau seperti apa jenis-jenis Keikeng Hyogeng, berarti cuma satu. Nanti ketemunya hanya bentuk positif dan bentuk negatif dalam, ya kan? Jenis yang ada dalam Keikeng Arawasu Hyogeng dalam itu hanya Takotoga Arimas dan Takotoga Nai, kan begitu. Kalau sudah bakal tahu ada dua ya berarti berapa banyak, mungkin pertanyaannya itu bukan apa ada berapa, seperti apa jenis Hyogeng, tapi ada berapa banyak Keikeng Arawasu Hyogeng ada dalam itu. Bukan apa saja jenis, tapi berapa banyak ya, apakah banyak atau sedikit gitu ya. Terus bagaimana penggunaan? Nah ini kan penggunaan ini juga saya agak pusing. Gimana cara mendapatkan penggunaannya? Padahal penggunaannya kan udah jelas bahwa Keikeng itu digunakan ketika Takotoga Arimas digunakan ketika kita mengungkapkan pengalaman. Nah kalau ditanya penggunaan lagi, kira-kira jawaban Ahmid apa? Ini coba. Penggunaan dalam dialognya, Sensei. Contohnya ya. Gimana? Ya, seperti yang contohkan kono wa kodomo no toki kara yonda. Terus? Yonda kotoga arimas. Ya. Setelah itu gimana? Yang ini apa nih? Di mana nih? Jalan. Jadi yang saya bikin pusing itu, ini pertanyaannya adalah bagaimana penggunaan Keikeng Hyogeng. Ini Keikeng itu udah jelas dipakai ketika kita mengungkapkan pengalaman kan. Jadi kalau penggunaan yang lain itu seperti apa gitu. Ini agak rancu. Ini kalimatnya harus diganti.
ini baru ada satu masalah yang tadi berapa banyak KK Warawaso itu. Kemudian yang kedua itu penggunaan, saya juga ini agak ambigu ya. Saya belum jelas ini pertanyaan ini. Nanti bisa-bisa bingung menjawabnya. Kalau ditanya gini jawabannya gimana? Tadi juga cuma menyebabkan, oh ini pernah saya baca gitu. Setelah itu apa? Seperti kono basowa mau itak totogari masta. Ya. Terus? Dan banyak lagi sensei. Ya itu kan contohnya. Terus menganalisisnya gimana? Menganalisisnya dalam dialog yang dipakai di anime tersebut, sensei. Ya, maksudnya cara menganalisisnya itu apa yang didapatkannya gitu. Kalau bagaimana penggunaannya, berarti kan nanti fungsi-fungsi atau penggunaan dari Keikei no Hyougen itu apa gitu kan gitu. Nah ini agak ini perlu diganti ya. Permasalahan ini saya kayaknya nggak ambigu dan nggak jelas pertanyaannya juga ya. Ini yang bersatu tadi diganti dengan berapa banyak, yang nomor dua ini bingung saya. Coba lanjut ke nomor 3. Rumusan masalah dan tujuan. Terus itu ada berapa episode sih? Oh, ini movie, sensei. Oh, oke. Oke, terus lanjut. Nada suara katanya kan? Nada suara. Nah, ini yang jadi permasalahan. Oh, ya. Nada suara apakah bisa menunjukkan itu pengalaman atau bukan pengalaman? Saya kira itu tidak menjadi masalah ya. Karena udah kotoga aru yo, kecuali kalau pakai bentuk yo. Ya. Kalau yo berarti ya menekankan, menegaskan gitu. Tapi kalau nggak ada yo ya nggak ada penggunaan lain gitu kan. Jadi yang B tolong diganti ini caranya. Terus yang kedua, kenapa Ahmid memilih Keikeng Arawasu Hyougen ini? Kenapa nggak memilih yang lain? Nah, misalnya Mere, yang sudah ada Mere, kemudian Ore, yang lain-lainnya gitu. Apakah karena ingin baru gitu? Ya, iya ingin pembaruan, sensei, karena Keikeng Hyougen belum ada yang meneliti. Mungkin. Iya, tapi kalau nanti hanya Keikeng diteliti apanya juga bingung kan? Metodologinya coba tadi seperti apa? Metodologi itu baru teori-teori kok. Baru teori-teori kan belum pada praktiknya secara teknisnya seperti apa mengumpulkan datanya gitu kan. Oke, coba dipikirkan lagi ya. Ini masih ada 1 bulan lagi. Apakah tema ini akan bertahan atau tidak gitu. Coba dibuat proposalnya ya. Oke, nanti yang menentukan layak tidaknya ini jadi skripsi kan bukan saya, tapi ketua tim dewan juri atau dewan ini ya, dewan seminar proposal. Oke, silakan. Tapi saran saya yang nomor B ini diganti. Atau Hyougen-nya diganti gitu. Ya, kalau bisa jangan itu, karena kalau itu udah tahu semuanya bahwa yang Keikeng Warawasu Hyougen itu adalah Takotoga Harimas, tidak ada yang lain gitu, kecuali Takotoga Nai, itu kan cuma 2 itu. Oke. Baik, kita lanjutkan, masih ada waktu, ini sedikit lagi waktunya. Coba Gijar, silakan lanjut. Ya, baik, Sensei. Suara saya keluar tidak, Sensei? Ya, sudah. Bentar, Sensei.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan. Saya ingin presentasikan tentang tema proposal saya yang judulnya Analisis Ungkapan Kim Si Hyogeng dalam serial drama My Boss My Hero. Oh ya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Izar. Ini outline saya. Yang pertama latar belakang, kedua rumusan masalah dan batasan masalah, ketiga tujuan dan manfaat penelitian, keempat metode dan agenda penelitian, kelima referensi. Untuk latar belakang pertama, dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam lingkungan tempat bekerja, terkadang seseorang menggunakan berbagai macam ungkapan dalam proses komunikasi yang menunjukkan maksud atau keinginannya kepada lawan bicara. Misalnya ungkapan yang menyatakan keinginan, harapan, suruhan, melarang, mempersilahkan, dan lain sebagainya. Sama halnya dengan bahasa Indonesia. Sama halnya dengan bahasa Jepang. Dalam bahasa Jepang pun tentu ada berbagai macam ungkapan yang menyatakan maksud pembicara. Di antara sekian banyak ungkapan yang menyatakan maksud pembicara, ada ungkapan yang bersifat larangan atau untuk tidak melakukan sesuatu. Dalam bahasa Jepang, untuk menunjukkan ungkapan seperti ini, menggunakan ungkapan larangan yang disebut Kinshi no Hyogeng. Menurut Matsuoka Takashi, Kinshi adalah ungkapan pembicara yang memerintahkan lawan bicara untuk tidak melakukan sesuatu, yaitu ungkapan penyangkalan. Selanjutnya, rumusan masalah dan batas masalah. Rumusan masalah saya pertama ada bagaimana penggunaan Kinshi Hyogeng dalam drama My Boss My Hero. Yang kedua, dalam situasi seperti apa Kinshi no Hyogeng digunakan. Yang ketiga, kegunaan Kinshi no Hyogeng dalam kehidupan sehari-hari. Batasan masalah. Batasan masalah supaya permasalahan yang diteliti tidak meluas dan menjadi lebih detail. Penelitian ini membatasi permasalahan pada analisis ungkapan Kinshi Hyogeng dalam serial drama My Boss My Hero dalam segi pragmatik. Tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan pertama saya untuk mengetahui penggunaan Kinshi no Hyogeng dalam drama My Boss My Hero. Kedua, mengetahui dalam situasi seperti apa aja Kinshi no Hyogeng digunakan. Ketiga, untuk mengetahui penggunaan Kinshi no Hyogeng dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, manfaat penelitian. Manfaat penelitian itu pertama memberikan suatu masukan baru sehubungan dengan masalah yang diteliti. Yang kedua, menambah serta mengembangkan pengetahuan penulis dalam bidang bahasa Jepang. Yang ketiga, memberikan gambaran dan pengetahuan tentang penggunaan Kinshi no Hyogeng. Selanjutnya ada metode dan agenda penelitian. Metode yang digunakan itu metode deskriptif. Yang pertama itu metode deskriptif adalah metode yang membicarakan beberapa kemungkinan untuk memecahkan masalah aktual dengan jalan mengumpulkan data, mengklasifikasikan, menganalisa, dan menginterpretasikan. Ada pula objek penelitian. Subjek penelitian. Subjek penelitian ini adalah drama yang berjudul My Boss My Hero. Teknik pengumpulan data itu penelitian akan dilakukan dengan cara menganalisa dan setiap percakapan yang ada dalam drama My Boss My Hero. Untuk agenda penelitian itu yang pertama di bulan Desember penyusunan proposal, di bulan Januari
minggu kedua ada seminar proposal. Bulan Februari minggu pertama itu penyusunan bab 1, minggu kedua ada penyusunan bab 2, ketiga masih penyusunan bab 2, masuk minggu keempat penyusunan bab 3, masuk bulan Maret itu masih penyusunan bab 3. Itu untuk yang minggu keempatnya itu salah. Itu penyusunan bab 4. Bulan April masih penyusunan bab 4 juga. Minggu pertama sampai minggu kedua. Minggu ketiga masuk penyusunan bab 5. Minggu keempat penyusunan bab 5. Bulan Mei insya Allah mungkin sidang skripsi. Bulan Juninya yudisium. Minggu pertama, minggu keempat wisuda. Nah, untuk referensi saya ini ada ini. Ya. Dan dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang ingin ditanyakan. Nggak ada pertanyaan ya. Kayaknya semuanya pada memperhatikan tapi tidak bertanya ya. Oke, saya ingin lihat tadi ya, antara masalah dan tujuan masalah itu kayaknya nggak sinkron gitu ya. Permasalahannya itu cuma 2 aja cukup gitu ya. Yang coba dilihat di masalah. Oh iya, bentar. Masalah nomor 1 dan nomor 3 itu bedanya apa sih? Gitu. Ini sensi. Itu manfaat itu. Rumusan masalah. Nah, Oke, antara nomor 1 dan nomor 3 bedanya apa? Sebenarnya kalau dilihat mungkin sama aja sensi. Sama aja kan? Iya. Nomor 3 itu nggak usah. Coba di tujuan. Coba di tujuan. Iya sensi. Bentar sensi. Nomor 3 kayaknya dihapus itu udah selesai. Cuma 2 aja. Dan nomor 3 kayaknya nggak usah ada. Ini juga kan. Iya. Tapi kan tadi kegunaan. Nah, nomor 3 sekarang kok jadi penggunaan gitu. Iya, kan? Banyak tipe sensi. Ya kan, penggunaan dan kegunaan berbeda gitu. Jadi Ya, nomor 3 itu nggak usah. Jadi untuk mengetahui penggunaan Kinshi no Hyōgen dalam dan mengetahui situasi seperti apa Kinshi Hyōgen digunakan dalam My Boss My Hori, My Boss My Hero, itu aja. Nomor 3 dihapus aja. Ya. Siap sih. Coba dibuat proposalnya. Ini kan belum ada yang meneliti ya Kinshi Hyōgen dalam drama ini ya. Kalau ada yang meneliti berarti itu sudah dilakukan. Kalau belum ya tidak apa-apa. Silakan dibuat proposalnya yang bagus. Latar belakang juga itu saya di referensi itu nggak ada yang Kinshi Hyōgen, malahan permohonan gitu ya. Iya sensei. Kalau judul sih susah sensei. Ya berarti tidak ada toh, atau belum ada mungkin. Di referensi itu hanya ada memohon, kemudian apa ya? Kenapa memilih Kinshi Hyōgen gitu ya? Ini alasan pemilihan Kinshi. Kalau saya sendiri mungkin untuk saya sendiri masih kurang pemahamannya dalam itu, jadi sekalian belajar. Ya, sensei. itu nanti di alasan pemilihan judul kan. Alasan pemilihan judul itu harus kuat gitu datanya. Kalau menurut Matsuoka Takashi itu kan Kinshi adalah ungkapan pemikiran memerintahkan. Ini sih sebetulnya sudah ada gitu. Nah, tapi apa sih keistimewaan dari larangan ini? Kinshi ini apa gitu kan? Dalam kehidupan sehari-hari urgensinya sangat tinggi gitu kan. Melarang seseorang dengan melarang melakukan sesuatu. Itu perlu ada yang jelas, termasuk data. Apakah ini Kinshi Hyōgen ini sesuatu yang sulit dipelajari oleh mahasiswa gitu ya? Adakan dulu penelitian coba ke mahasiswa Kinshi itu termasuk sulit atau tidak gitu ya? Termasuk yang mudah dipelajari atau tidak. Kalau sudah mudah dipelajari ya nanti alasannya kan, oh kenapa yang mudah, saya sudah mudah dipelajari kemudian saya teliti lagi kan gitu. Jadi urgensinya ini perlu kita cari gitu.
Ya, kemudian kenapa juga memilih My Hero My Boss? Itu juga harus ada alasannya. Kenapa memilih drama ini? Drama ini ada berapa episode? Apa semuanya? Episode Sensei. Hah? Ada 10 episode. Semuanya mau diteliti? Mungkin enggak Sensei. Nah, kan harus dicari dulu episode mana yang paling banyak. Makanya pembatasan masalah juga disebutin. Ya, jadi dengan analisis Kenshi Hyougen dalam serial drama ini, serial keberapa, edisi keberapa, episode keberapa, itu harus jelas gitu ya. Oke. Saya kira udah cukup ya, tinggal waktunya untuk mau habis. Jadi saya udah kasih feedback. Silakan dibuat proposalnya yang akan presentasi minggu depan juga dipersiapkan untuk mempersiapkan presentasinya di minggu depan. Tinggal 3 atau 4 kali pertemuan lagi. Jadi tanggal 24 Desember semuanya diharapkan sudah jadi proposalnya, dikumpulkan ke My Class. Nanti saya bikin room untuk pengumpulan My Class-nya. Oke, hari ini kita cukupkan sampai di sini saja perkuliahannya. Ntar saya lihat dulu absensi di My Class. Apakah sudah absen semua? Oke. Ada pertanyaan dari yang lain? Silahkan. Dan saya mau nanya, ya. Kan tanggal 24 Desember itu pengumpulan. Betul. Nah, apakah sebelum tanggal 24 Desember itu kita ada konsultasi perihal makalah atau proposal yang kami bikin? Boleh, kalau itu kan, kalau nanti kan pertemuan minggu depan terakhir ya, yang presentasi kan? Masih ada, jadi masih ada kira-kira 3 minggu untuk konsultasi. Itu boleh pribadi, boleh di kelas nanti pas perkuliahan, atau boleh pribadi juga silahkan ditanyakan. Karena saya itu sebetulnya pada dasarnya tidak dalam kapasitas menolak atau menerima proposal ya, karena itu yang akan menolak dan menerima itu adalah tim penguji dari seminar proposalnya. Saya hanya memberikan masukan-masukan aja. Tapi ya kalau tadi seperti diterima, oh kayak ganti judul, ganti yang baru, tidak apa-apa gitu kan. Itu lebih bagus kalau misalnya kita memiliki alangkah baiknya ketika proposal itu sudah tidak ditolak lagi gitu ya. Artinya sudah ini. Boleh silakan pada saat di luar perkuliahan kalau sudah ini. Gijar artinya di sini nggak absen sih ya di My Class ya. Sarah juga ada kan? Belum, saya Sensei belum di My Class, belum absen. Sensei belum di My Class, Sensei. Oh, semuanya absen di My Class absen loh. Oke, hari ini kita cukup sampai di sini ya. Mari kita tutup perkuliahan ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.